Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Stikno Putri, NIM 2018-102-103-1191. Di sini saya akan membuat video tutorial yang merupakan tugas dari praktikum OR yang berisi tentang penyelesaian 3 buah kasus dengan 3 metode yang berbeda. Hari ini saya akan membuat dan menyelesaikan kasus dari perusahaan Essence Parfum Company, di mana 3 metode yang akan saya gunakan untuk menyelesaikan masing-masing kasus itu terdiri dari metode pertama yang merupakan linear programming, metode yang kedua merupakan assessment, dan metode yang ketiga merupakan metode transportation. Untuk menghemat waktu, kita langsung masuk. Pertama ini berupa tentang masalah produksi dan bagaimana perusahaan parfum itu memaksimumkan pendapatan harian dari kegiatan produksinya. Nah, jadi di perusahaan parfum tersebut sedang memproduksi 2 varian jenis parfum, yaitu varian Sweet Vanilla Scents dan Classic Vanilla Scents dengan harga masing-masing varian yaitu Rp80.000 dan Rp70.000. Dalam kegiatan produksi tersebut terdapat 3 kendala, yaitu kendala berupa jumlah cairan A yang terbatas hanya sebatas 700 ml per harinya, dan untuk kendala yang kedua berupa cairan B yang juga jumlahnya terbatas hanya sebanyak 400 ml per harinya, serta jumlah cairan C yang juga terbatas, seharinya itu hanya sebanyak 500 ml. Lalu bagaimana perusahaan tersebut mengatur agar produksinya itu maksimal dan maksimum sehingga keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut juga maksimal? Berapa jumlah varian dari masing-masing parfum yang perlu diproduksi oleh perusahaan tersebut agar keuntungan dari perusahaan tersebut bisa maksimal? Nah, selanjutnya kita membuat tabel. Tabel yang kita buat adalah seperti ini. Jadi tabelnya berisi kendala, varian parfum, maksimum penyediaan, dan harga dari masing-masing parfum. Setelah kita membuat tabel yang seperti ini, yang nantinya akan memudahkan proses pengerjaan kita menggunakan aplikasi POM-QM, langsung saja kita lanjut mengerjakan menggunakan aplikasi POM-QM. Kita membuat tabel, kita langsung mulai ke aplikasi POM-QM. Nah, karena kita itu akan mengerjakan menggunakan sistem linear programming, maka di sini kita menulis programming. Nah, langsung saja tabel yang tadi kita sudah buat itu yang ada di PPT kita masukkan ke aplikasi POM-QM. Di bagian title kita isi bebas, saya akan mengisi parfum saja untuk produksi parfum. Constraint ini hambatan, karena hambatannya itu kan tadi ada 3 kan, yaitu jumlah terbatas dari cairan A, B, C. Jadi kita tulis 3 karena variabelnya ada 2, yaitu 2 varian dari parfum itu sendiri yang merupakan Sweet Vanilla dan Classic Vanilla. Dan karena ini untuk mencari keuntungan maksimal, maka kita memilih bagian objektif ini di bagian maximize. Lalu kita oke. Tinggal kita masukkan. Yang ini kita isi S vanilla, T vanilla, lalu itu kita isi cairan A, cairan B, ini cairan C. Ini harga ya guys, maksudnya berarti itu harganya jadi 80.000, ini 70.000. Dan ini tuh tabel-tabel kayak komposisi dari es vanilla sama C vanillanya itu butuh berapa cairan A, butuh berapa cairan B, dan butuh berapa cairan C. 20, dan itu ada 25, ini 20, nggak ada, nggak butuh, ini 10, 20. Batas maksimumnya itu kan tadi ada 700, 400, dan 500. Nah, setelah kita isi semua seperti ini, langsung kita pilih solution. Nah, di tabel solution ini udah jelaskan kalau untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka perusahaan parfum itu harus memproduksi sebanyak 20 es vanilla, Sweet Vanilla, varian Sweet Vanilla, dan 12 dari varian Classic Vanilla. Dengan nanti keuntungan maksimalnya yang akan perusahaan parfum itu dapatkan sebesar Rp2.440.000. Ini kita juga bisa lihat dari grafiknya. Nah, kalau dari grafik berarti itu di sini ini titik optimumnya. Ya, untuk list pertama berarti sudah selesai, dan kesimpulan kalau karena kasus yang pertama telah selesai, langsung saja kita masuk ke kasus yang kedua. Kasus kedua itu berisikan tentang perusahaan parfum tersebut memiliki 4 tahapan dalam proses produksi parfum, di mana
mana kegiatannya itu berupa kegiatan meracik parfum, memasukkan parfum ke dalam botol, pelabelan botol parfum, dan pengemasan parfum menggunakan box. Nah, tahapan-tahapan tersebut akan dilakukan oleh 4 pegawai dari perusahaan parfum tersebut, di mana besar biaya penugasan tiap pegawainya berbeda-beda. Lalu, bagaimana solusi terbaik agar perusahaan parfum tersebut dapat meminimalkan pengeluaran biaya penugasan tersebut? Nah, kita lihat tabel untuk second case kali ini. Jadi ini adalah tabel dari kasus kedua, yaitu di mana jenis pekerjaannya sudah jelas tadi, meracik, pengemasan botol, pelabelan, dan pengemasan box. Di mana nama pegawainya yang ada 4 orang itu adalah Chanyeol, Sehun, Kai, dan Baekhyun. Dan angka-angka di bawah ini, angka 66, 68, 73, dan 71 ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk setiap orang dari pegawai-pegawai dalam melakukan kegiatan pekerjaan yang telah ditentukan tersebut. Setelah kita membuat tabel seperti ini, langsung saja kita masuk ke aplikasi PongKM. Nah, di sini kita langsung memilih bagian assessment. Nah, kita tulis judulnya dulu. Yang pertama itu judulnya kita ditulis secara bebas. Jadi di sini saya akan menggunakan judul penentuan tugas dan biaya. Jobsnya tadi ada 4 kan, terus juga pegawainya juga ada 4, berarti di sini number of jobsnya itu ada 4, number of machines-nya itu juga ada 4. Nah, di sini karena tujuannya ini untuk meminimalisir pengeluaran biaya dari perusahaan, maka objektifnya ini kita pilih yang bagian minimize. Terus kita oke. Nah, setelah itu kita langsung pindahkan nih tabel yang ini. Kita masukkan ke aplikasi PongKM. Jadi job pertama itu adalah racik, yang kedua tuh pengemasan botol, yang ketiga tuh pelabelan, yang keempat itu adalah pengemasan box. Nah, mesin ini kita ganti guys pakai nama pegawai yang dari perusahaan itu. Jadi mesin pertama kita harus ganti jadi Chanyeol. Yang kedua itu adalah Sehun, yang ketiga ada Kai, yang keempat ada Baekhyun. Dan kita tinggal memindahkan angka-angka yang ini. Jadi kita masukkan angka-angkanya 66, 68, 73, 71, dan seterusnya ya guys, sampai selesai. Nah, setelah selesai seperti ini, kita tinggal klik tombol solve dan akan didapat hasil dari perhitungan yang tadi. Nah, jadi berdasarkan tabel dari assessment result ini, kita bisa menyimpulkan perusahaan parfum tersebut bisa menghemat biaya untuk membayar pegawai dalam mengerjakan setiap tahapan produksi parfum ketika pembagiannya seperti ini. Jadi yang berkebagian meracik itu adalah Chanyeol, yang berkebagian untuk pelabelan itu adalah Sehun, dan yang berkebagian di pengemasan botol itu Kai, sedangkan Baekhyun akan berkebagian untuk melakukan pengemasan box. Nah, dari tabel ini sudah jelas kalau mau perusahaannya itu meminimalkan, berarti jobsnya itu pembagiannya harus seperti ini. Nah, jadi dari itu case yang kedua sudah selesai. Kita akan lanjut ke case yang ketiga. Sekarang kita akan membahas tentang kasus terakhir, yaitu kasus ketiga, di mana isi kasusnya adalah perusahaan parfum tersebut memiliki 3 gedung untuk produksi parfum, yaitu di gedung A, gedung B, dan gedung C. Masing-masing gedung memiliki batas kapasitas produksi yaitu 725, 750, dan 780 botol parfum per bulannya. Hasil dari produksi parfum tersebut akan didistribusikan ke luar negeri, yaitu Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Setiap negara memiliki jumlah permintaan yang terbatas, yaitu sebesar 710, 745, dan 795 botol parfum per bulannya, di mana setiap biaya kirim dari masing-masing gedung ke masing-masing negara yang dituju tentunya berbeda-beda. Lalu bagaimana keputusan perusahaan untuk pendistribusian parfum agar pengeluaran biaya kirim dapat minimum? Langsung saja kita buat tabelnya dulu, tabel seperti ini, untuk mempermudah proses pengerjaan kita menggunakan aplikasi PongKM. Jadi di sini di tabel ini sudah jelas kalau ini menjelaskan tentang gedung-gedung yang memproduksi parfum. Ini merupakan negara tujuan dari pendistribusian parfum. Tabel ini yang berisi angka-angka biaya kirim dari gedung A ke Korsel, gedung A ke Cina, gedung A ke Jepang. Biaya kirimnya sebesar ini. Ini merupakan
merupakan permintaan dari setiap negara. Jadi setiap negaranya itu butuh berapa parfum sih sebulannya itu. Dan ini penawaran ini merupakan produksi maksimal dari tiap gedungnya. Jadi gedung A sebulan bisa memproduksi maksimal itu sebesar 720. Setelah kita memiliki tabel seperti ini, langsung kita kerjakan menggunakan aplikasi POM-QM. Nah, setelah kita melihat tabel dari kasus 3, langsung saja kita masukin data-datanya itu ke aplikasi POM-QM agar bisa selesai atau dikerjakan. Di modul 3-nya itu kita langsung pilih bagian transportation. Nah, di sini kita tulis judulnya bebas. Di sini saya akan menggunakan pendistribusian parfum. Di sini kita pilih 3 karena number of source itu maksudnya, jadi kan di sana itu tadi kita tahu kalau gedung yang memproduksi parfum itu ada 3, jadi ada gedung A, gedung B, dan gedung C. Nah, number of destination-nya juga gitu karena itu parfumnya akan didistribusikan ke 3 negara, yaitu Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Di sini objektifnya kita pilih minimize karena di situ kan tujuan awalnya yaitu untuk meminimalkan pengeluaran dalam biaya kirimnya kan. Jadi kita pilih minimize dan selanjutnya oke. Nah, selanjutnya kita isi source pertama itu kita isi gedung A, gedung B, gedung C. Destinasi pertama itu kita lihat dulu ada yang sana. Korsel, Cina, Jepang. Korsel, Cina, Jepang. Oke, dan selanjutnya kita isi Korsel itu butuhnya berapa sih? 110, 120, 125, lalu 115. Oh, ini biaya ya guys. Nah, ini tadi tuh besar biayanya. Biaya yang perlu dikeluarkan untuk melakukan pengiriman dari gedung A ke negara-negara yang dituju. 105, lalu ada 110. Di sini ada 105 lagi. Di sini ada 115 dan ada demand itu sama dengan permintaan 110, 745, dan 795 lainnya atau penawarannya. Jadi berapa besar si pabrik-pabrik itu bisa memproduksi parfum. 720, 750, dan 780. Nah, setelah selesai diisi, kita tinggal klik tombol sort. Nah, sekarang sudah ditemukan. Jadi untuk meminimalisir biaya pengirimannya, perusahaan parfum tersebut perlu melakukan pengiriman dengan format seperti ini. Jadi untuk pabrik A atau gedung A itu perlu mengirimkan 710 botol parfumnya ke Korea Selatan dan 10 botol parfumnya ke Jepang. Dan untuk gedung B perlu mengirim semua kapasitas dari hasil produksinya langsung dikirim ke Cina 745 dan 5-nya di Jepang. Sedangkan untuk gedung C itu hasil dari produksi parfum dari gedung C langsung didistribusikan ke Jepang sebesar 780. Itu akan membantu perusahaan dalam meminimalisir pengeluaran dalam ongkos biaya pengiriman.